Pemirsa, di tengah beragam isu hangat seputar kebijakan pemerintahan Jokowi belakangan ini muncul putusan Mahkamah Agung yang mengejutkan. MA hanya butuh 3 hari untuk mengubah syarat batas usia calon kepala daerah sejak gugatan Partai Garuda diproses pada tanggal 27 Mei dan diputus pada tanggal 29 Mei 2024. Berbagai kalangan mensinyalir putusan MA ini lagi-lagi merupakan manuver politik untuk memberikan jalan bagi anak bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, agar bisa berlaga di Pilkada 2024. Putusan MA ini nyaris tenggelam oleh sejumlah isu lain terkait kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah. Seperti kenaikan uang kuliah atau UKT yang ditunda, pemotongan gaji 3% untuk program Tapera, kenaikan PPN, kenaikan HET beras hingga kebijakan ormas boleh kelola tambang. Apakah beragam kebijakan yang membingungkan dan meresahkan sengaja dikeluarkan beruntun agar putusan MA soal batas usia calon kepala daerah lolos dari pantauan publik? Mengapa pula pemerintah seolah memaksakan berbagai kebijakan di penghujung pemerintahan? Inilah kontroversi selengkapnya. Hujan kebijakan di akhir masa jabatan bersama saya, Zilvia Iskandar. Kok 30 ya? Kok wali kota 25 misalnya? Kok nggak 17 tahun sekalian? Kok nggak 18 tahun sekalian? Ya, kok nggak 20 tahun sekalian? Dan itu artinya kan memberi peluang buat Mas Kaisang untuk dicalonkan, baik sebagai cagup atau cawagup. Untuk detailnya tanya Kaisang aja ya, untuk pilgub dan lain-lainnya. Saya belum komentar. Oke ya. Negara ini cara berhukumnya udah rusak dan dirusak. Putusan Mahkamah Agung ya, Mahkamah Adik ya, kemarin Mahkamah Kakak ya kan. Saya mengatakan itu putusan Sontoloyo. Saya maju atau tidak, tunggu kejutannya di bulan Agustus. Baik, pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir 5 narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kanan saya adalah Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman. Selamat malam, Bang Habib. Ya, selamat malam. Berikutnya juga ada Ketua DPP PSI, Dede Prayudi atau Mas Uki. Selamat malam, Mas Uki. Selamat malam, Mbak Silvia. Di sebelah kiri saya ada politikus PDI Perjuangan, Deddy Sitorus. Bang Deddy, selamat malam. Selamat malam. Berikutnya juga ada juru bicara PKS, Pipin Sopian. Kang Pipin, selamat malam. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga ada Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Praitno. Mas Adi, selamat malam. Selamat malam, Silvia. Oke, sebetulnya di sebelah Mas Uki harusnya kursi untuk Ketua Umum Projo, Ketua DPP Projo, panel Barus, tapi kita belum dapat kabarnya ini apakah jadi datang atau tidak, kita nantikan saja. Bang Deddy, saya mulai dulu dari Anda. Benar tidak banyak yang kecolongan dengan putusan MA soal batas usia calon kepala daerah karena publik ini seperti dihujani dengan beragam kebijakan yang beruntun, yang membingungkan dan meresahkan dan akhirnya kecolongan? Ya, dalam ilmu politik, dalam komunikasi publik kan ada istilah red herring ya. Bagaimana sebuah rezim itu mengalihkan perhatian publik dari agenda tersembunyinya, hidden agenda, dengan isu-isu yang yang kontroversial ya. Jadi kalau dalam konteks itu tentu wajar orang berpendapat seperti itu karena yang terjadi kan memang demikian. Ketika kita ribut dengan soal Tapera, kenaikan uang kuliah segala macam gitu ya, itu kan kemudian tiba-tiba lahir lagi lah sebuah remake nih, sebuah copycat dari pembengkokan hukum kita. Jadi kalau pada pemilu presiden ada tragedi MK yang tidak mengubah batas usia tapi hanya menambahkan frase sedang menjabat dan atau sedang menjabat kepala daerah kan gitu. Nah kalau sekarang mirip-mirip nih berusia 30 tahun pada saat pelantikan. Dihitung saat pelantikan. Saat pelantikan. Jadi ya inilah kalau ambisi kekuasaan itu melampaui term yang diatur oleh konstitusi. Ini kan yang namanya syarat kekuasaan yang melampaui kepatutan kalau menurut kami. Kenapa? Karena ini kan memberikan ruang jurisprudensi bagi praktek-praktek pembengkokan hukum. Dan ini tentu akan ditiru oleh penguasa manapun karena ternyata bisa.
Ya, jadi betapa lihainya mempermainkan itu hanya dengan menambah frasa, seluruh proses legislasi itu akhirnya hilang begitu saja. Jadi Bang Deddy meyakini ada penguasa lagi di balik putusan MA ini? Ya tidak mungkin orang tidak berkuasa kan mampu mengubah. Karena apa? Kita lihat dari reasoning hukumnya, pertimbangan hukumnya hakim yang memutus itu. Pada poin pertama dia bicara undang-undang dasar. Padahal Mahkamah Agung itu harusnya kan melakukan judicial review terhadap satu putusan lembaga terhadap undang-undang. Dia nggak boleh bicara konstitusi karena itu ranah dari Mahkamah Konstitusi. Dia pada pertimbangan hukum pertama saja sudah masuk jebakan Batman itu. Ya karena dia mereviewnya ke konstitusi. Lalu yang kedua dia memutarbalikkan logika bahwa syarat pencalonan jadi syarat pelantikan. Karena kalau ini dibiarkan, coba bayangkan yang harus banyak yang kita rubah. Syarat masuk TNI Polri itu juga harus kita rubah. Syarat masuk ASN kita harus rubah. Ada ruang untuk mempersoalkan itu semua. Ya toh? Ini kan akhirnya tidak memberikan kepastian hukum. Padahal harusnya PKPU itu kan dikeluarkan oleh KPU sudah melalui proses yang sangat panjang. Mulai dari Biro Hukumnya KPU, lalu dilakukan jaring asmara, ya kan, menjaring aspirasi masyarakat. Ya, maksudnya kan ya. ada pakar hukum di sana, ada NGO di sana, Baik. ada para pengamat, akademisi. Singkatnya Bang Deddy, ini sebetulnya untuk siapa sih putusan MA ini? Yang punya peluang untuk memanfaatkan ini walaupun berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia. Coba saya tanya, Siapa, apakah ada anak muda sekarang yang pengen jadi gubernur? Apa kaitannya dengan Partai Garuda? Kan seperti itu nih kalau kita mau menarik-nariknya. Mereka kan mengklaimnya banyak calon mereka yang sebetulnya berusia muda. Ya, tapi ingin yang menjadi punya akses terhadap calon kepala kekuasaan daerah. yang kemudian bisa mengubah putusan di lembaga setingkat Mahkamah Agung tentu orang yang punya kekuasaan tinggi. Jadi tidak heran kalau orang kemudian mengaitkan dengan Kaisang karena kebetulan Kaisang itu kan umurnya 30 pas harusnya jadwal pelantikan Pada saat penetapan gubernur. calon itu belum 30 ya? Belum, Agustus dia belum baru 30. Desember. Jadi kalau ini diklaim untuk anak muda seluruh Indonesia menurut saya omong kosong. Ini untuk Kaisang, khusus Hanya untuk Kaisang. Khusus untuk Kaisang, Mas Uki. Begini, pertama-tama ya, ketika kawan-kawan kita dari Partai Garuda itu mengajukan gugatan, ya, tidak ada komunikasi, tidak ada koordinasi sama sekali dengan PSI, dengan Mas Kaisang dan lain-lain. Orang langsung nuduh. Itu yang pertama ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua itu proses penggugatannya. Lalu yang kedua adalah proses hukumnya ya, ketika peradilan berlangsung dan lain-lain. Tidak ada yang meributkan dan sampai sekarang tidak ada juga yang memprotes soal si prosesnya itu apa yang pernah terjadi di sana, gitu. Jadi Karena prosesnya tidak ada kilat masalah. banget kayaknya Mas Uki, cuma 3 hari. Iya silakan. Nggak Cuma sempat kita di bawa dalam berkasnya. waktu 3 hari itu apa yang terjadi? Nggak ada yang bisa menjawab. Ya. Lalu yang ketiga, ketika putusan itu sudah diumumkan lah, sudah dibacakan lah ya. Baru orang-orangnya di sini ribut dan biasanya yang ribut itu adalah orang-orang yang kepentingan politiknya itu nggak favorable dengan putusan MA gitu. Nah ini menurut saya justru bahaya ya. Kalau kita berbicara soal proses hukum, kita lihat dulu dari fase penggugatan. Ada yang salah nggak? Nggak ada. Proses peradilan ada yang salah nggak? Nggak ada. Ketika putusannya nggak sesuai dengan kepentingan mereka-mereka ini, ya kemudian dipersoalkan. Nah, ini kan namanya memaksakan kehendak. Itu ya yang pertama ya. Lalu yang kedua soal Mas Kaisangnya tadi. Saya kembali lagi kepada Mas Kaisang ya. Hingga hari ini Mbak ya. Mas Kaisang itu tidak pernah ya boro-boro didaftarkan melalui PSI. Ya, yang dimana partainya Mas Kaisang sendiri. Tidak pernah dibahas di rapat maupun formal atau diskusi-diskusi informal. Karena di PSI itu seringkali ada diskusi informal ya. PSI ini kan setengah tongkrongan lah. Kurang lebih seperti itu. Nggak pernah ada dibahas sama sekali, apalagi direncanakan. Apalagi namanya dimasukkan ke dalam Despilkada PSI. Tidak pernah sama sekali. Gitu. Apalagi begini, putusan MA ini kan hanya berlaku menjadi PKPU. Ya. Apabila kemudian dia, saya nggak tahu yang lebih tepatnya yang mana ya, antara dua. Satu langsung ke PKPU ya diubah, atau melalui fraksi-fraksi di DPR merevisi undang-undang. Misalnya seperti itu ya. Kalaupun yang pertama, ini stakeholdernya bukan kami, KPU. Oke. Kalaupun yang kedua,
Ini stakeholder juga bukan kami. Baik. Ya, ini adalah fraksi-fraksi di DPR. Kami di PSI yang ngikut-ngikut aja, nggak ada hubungannya dengan kami. Baik, intinya sama sekali belum ada rencana untuk memajukan Belum ada Kaisang. rencana. Tapi Boleh sudah saya ada bantah sedikit, Mbak? Sebentar, tapi Ya. sudah ada pernyataan dari Kaisang bahwa tunggu kejutan di bulan Agustus. Coba kita tampilkan pernyataan dari Kaisang ya. Bahkan sudah bilang posisiku sekarang adalah ketua umum partai, mungkin duet sama Pak Anies kali ya. Ya, belum enggak, tentu kalau yang Anies sama mau. Pak Anies itu Gurawan. Aha. Itu kelakar ya. Terkait dengan kejutan ya intinya seperti ini, di PSI ya, PSI DKI Jakarta kami memiliki 8 kursi ya. Pada saat pemilu 2019 ya, itu kan kita juga punya 8 kursi, akan tetapi pilkada sudah dilaksanakan di 2017 ya. Ketika pilkada yang sekarang 2024 ya, jumlah kursinya mengacu kepada pemilihan legislatif 2024, kami bertahan dengan 8 kursi. Oke. Dan kami merasa bahwa kami layak untuk mengajukan either gubernur atau wakil gubernur. Dan tidak dipungkiri putusan MA ini bisa melapangkan jalan. Ini suka nggak suka putusan MA ini apabila ya dengan catatan apabila dia turun menjadi PKPU, bagaimana prosesnya di antara dua tadi Oke. ya. Ini tentunya memberi ruang dan ini faktanya nggak bisa dibantah. Baik. Pertanyaannya kemudian apakah Mas Kaisang akan maju atau tidak pernah dibahas. Ya. Oke, ditanggapi dulu oleh Bang Deddy, baru nanti ke Mas Habib. Silakan. Ya pertama begini ya, terlalu obvious lah, terlalu telanjang kalau sampai PSI dilibat-libatkan. Mastermind-nya ini kan pasti udah orang-orang pinter. Nggak mungkin lah PSI itu dilibat-libatkan di situ. Itu sangat jelas. Anak kecil juga tahu gitu ya. Lalu yang kedua bahwa ini keberatan dari rival politik. No. Kita nggak pernah persoalkan siapa yang akan bertanding. Tapi caranya itu sebagai negara yang menganut negara hukum. Kan kita mempertanyakan proses bukan hasil. Jadi kemudian dikatakan bahwa baru ribut belakangan. Loh, didaftarkan hari ini. Emang diumumkan ke seluruh rakyat Indonesia, kan yang tahu cuma orang di sana. Lalu dibahas 2 hari, ini putusan kilat pertama di Republik ini saya kira. Lalu pada hari keempat diumumkan. Dari mana orang tahu? Ya, sedangkan orang PSI aja nggak tahu apalagi kami. Oke, jadi intinya prosesnya pun dipertanyakan ya? Iya dong, Oke. orang PSI aja nggak tahu masa kita Baik. disuruh tahu. Bang Habib? Saya, oke. Res judicata pro veritate habetur. Seburuk-buruknya hukuman itulah yang harus dianggap benar. Sebenarnya kita tidak tepat kalau membandingkan sebuah putusan lembaga legislatif dengan kebijakan-kebijakan tadi yang disampaikan waktu paket soal kebijakan pemerintah dan lain sebagainya. Karena ini putusan pengadilan. Selanjutnya dalam konteks substansi, ketika saya baca beritanya, yang terlintas di pikiran saya ya memang masuk akal dan sangat beralasan. Bahwa yang menjadi acuan itu adalah ketika seseorang menjabat. Menjabat itu sejak kapan? Usia tersebut ya. 30 tahun itu sejak kapan? Ya sejak dilantik. Kenapa? Karena segala macam studi, segala macam perdebatan soal kematangan yang nanti dikaitkan dengan kriteria umur, baik presiden dan lain sebagainya, presiden, gubernur, bupati, wali kota, adalah ketika menjabat yang bersangkutan menjabat. Nah, kembali ke konteks alasan-alasan yang yuridis formil, misalnya adanya konflik norma antara PKPU dengan undang-undang, di mana undang-undang tidak memberikan limitasi, PKPU memberikan limitasi. Nah, terkait Undang-Undang Dasar 1945 yang juga dijadikan rujukan, ya, pasal 6 ayat 2. Sebetulnya saya sebelum mendapatkan berkas perkara ini secara utuh, ya, saya sudah saya juga sudah berpendapat bahwa kaitannya pasti dengan pasal 6 ayat 2. Di mana pasal 6 ayat 2 konstitusi kita disebut syarat presiden. Syarat wakil presiden bukan syarat calon. Nah, apalagi jika poin tersyarat tersebut ya adalah soal umur. Lebih ini lagi, lebih relevan lagi. Sebab kalau misalnya syarat rangkap jabatan, misalnya saya dulu advokat, ya, nggak boleh menjabat ketika mencalonkan, masih masuk akal, ya kan? Harus mundur ketika calon definitif. Tapi kalau usia, kita cek 100% Baik. studi itu mengatakan bahwa
urusan usia itu kaitannya dengan ketika orang menjabat, bukan orang mencalon. Oke. Apa hubungannya dia dengan sebagai calon? Oke, jadi secara logika hukum masuk akal ya menurut Secara Bang Habib logika ya? hukum substansi, tapi secara Baik. dalam konteks apa namanya Oke. tata tertib kita berhukum, kalau putusan hukum itu ya sudahlah, nggak perlu diperdebatkan lagi. Kita nggak ada gunanya juga. Gitu. Ya, Kalau mau ada upaya hukum silakan, tapi ini kan nggak ada. Oke, makanya kita tidak mau memperpanjang soal MA ini secara teknis teori hukumnya, tapi Kang Tapi Pipin sepertinya bahayanya yang disampaikan oleh teman saya Habibur Rahman ini adalah artinya itu kan menegasikan seluruh proses legislasi di DPR. Seluruh proses konsultasi, dialog dengan pakar-pakar hingga terbitnya PKPU. Artinya kan itu semua adalah proses yang salah. Itu yang kalau kita menerima argumen Habib, itu yang senyata-nyatanya. Artinya itu proses legislasi itu, Ya, nama karena itulah begini, sejak uji materi. 2009, Ya. sejak 2009 di ini MA ya undang-undang begitu. sudah ada dan tidak dirubah. Ya. Nah, baru sekarang nih kan ada yang berkepentingan, ya nanti ulang tahunnya 3 bulan ya ditambah aja pada saat Kalau orang dilantik. hukum tuh ngomong nanya, di manakah berakhirnya perdebatan ketika ada putusan? Oke, baik. Kang Pipin mau menambah perdebatan? Ya. Saya kira perdebatan ini tidak akan terjadi kalau Saudara Kaisang memberi kejutannya adalah dia tidak maju. Itu kejutannya. Karena orang sudah berasumsi bahwa saya selalu mengenai politisasi hukum. Misalnya yang dulu pernah terjadi di MK. Kemudian saat ini di MA ya. Dulu MK yang diuntungkan Mas Gibran. Sekarang misalnya MA kemudian kemungkinan yang diuntungkan adalah Mas Kaisang. Jadi kejutannya adalah di situ bahwa memang perdebatan publik tidak selalu melibatkan anaknya seorang presiden. Kalau misalnya kesempatan itu murni, pure, kita berharap bahwa nanti ada kesempatan anak muda itu yang usianya ketika pendaftaran kurang dari 30, maka dia diberikan kesempatan. Tetapi ketika ada privilege khusus kepada seseorang, disitulah persoalannya. Jadi kalau kita berbicara momentum, memang judicial review di MA ini persoalannya momentumnya ini akan memberikan privilege kepada satu orang. Inilah yang menjadi pembicaraan yang menurut kami tidak produktif di ruang publik, sehingga mohon maaf ini yang disudutkan keluarga Pak Jokowi. Lagi-lagi. Menurut saya Bang Habib ya dan juga teman-teman PSI saat ini lebih baik memang menjaga agar Pak Jokowi ini selesai dengan husnul khotimah, ya, akhir yang baik, sehingga tidak lagi orang berpikir bahwa ini negara ini memang dikuasai oleh hanya satu keluarga. Itu persoalan. Pak Jokowi. Bang Habib mau menanggapi, Ya. Mas Adi mau menanggapi, Sedikit. kita jeda dulu ya. Kontroversi akan kembali sesaat lagi. Sampai lupa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.